satunya saya pakai ini dulu. Selamat malam sahabat Dekranas. Salam jumpa kembali bersama saya Ani Paga. Masih di acara pameran Kriya Nusa tahun 2022 di Jakarta Convention Center di Hall A. Saat ini saya sedang bersama Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Sabu Rejua. Oh ya, maaf Bu, nama Ibu. Martinari ya kan. Oke. Bu, sudah 4 hari ya Iya. mengikuti pameran Kriya Nusa di Jakarta Convention Center. Kira-kira bagaimana kesan Ibu terhadap pameran Kriya Nusa kali ini? Ya, ini kesan kami sih memang kali ini agak berbeda dari pameran-pameran yang lalu karena kelihatannya walaupun kami dari NDTI itu tidak lengkap semua kabupaten hadir, tapi sepertinya agak rame pada pameran Kriya Nusa ini karena memang benar-benar dari panitia Kriya Nusa itu barang-barang yang mau dipamerkan itu kan lewat kurasi dulu, jadi memilih bahan-bahan yang memang berkualitas baru bawa ke sini seperti itu. Jadi memang kalau menurut kami itu memang pada pameran kali ini memang lebih ramai dari, apalagi pengunjungnya juga lebih ramai seperti itu. Kalau untuk jumlah pengunjung sendiri ke stand Sabu Rejua bagaimana Bu? Kalau untuk di stand Sabu Rejua saja dari hari pertama kami sudah pengunjungnya sangat banyak, kemudian barang yang laku juga banyak ya? Iya. Sekitar belasan juta lah kami dapat yang hari pertama itu. Berapa Bu? Sekitar belasan juta. Oh, gitu. Harga hari baru hari pertama saja. Sudah 3 hari ini tidak sepi kalau di kami punya pameran, kami punya stand. Iya. Produknya bagus-bagus ya, kain tenunnya. Kira-kira Bu, bagaimana langkah yang ditempuh Dekranasda Kabupaten Sabu Rejua di dalam melakukan pembinaan terhadap para pengrajin tenun di Kabupaten Sabu Rejua? Kami dari Dekranasda Kabupaten Sabu Rejua sekarang inilah juga tergetolnya bina kelompok-kelompok tenun yang ada di Sabu Rejua, baik itu dalam pembinaan kelompok, begitupun dengan inovasi-inovasi yang nanti akan berkembang dalam pembuatan tenun ikat ini. Memang dari kami punya tenun ikat itu lebih dominannya pada warna-warna gelap. Tapi karena tuntutan pasar, jadi Ibu Ketua Dekranasda Provinsi itu memberikan satu inovasi atau motivasi kepada kami di Kabupaten Sabu Rejua terkhusus untuk kelompok-kelompok tenun itu supaya mereka lebih inovatif dan berkreatif dalam pengembangan tenun ikat. Jadi mungkin ada yang warna-warna gonjreng karena itu tuntutan pasar seperti itu. Jadi sekarang sudah muncul warna-warna terang itu, ada merah, ada orange dan sebagainya. Kayak gini ya? Iya, seperti ini. Iya. Kemudian dari benang juga, benangnya juga benang yang sudah berkualitas. Ada bantuan dari provinsi, dari Dekranasda Provinsi untuk memperbaiki kualitas. Sudah. Kalau untuk kain sabu sendiri itu berapa motif? Kalau kain sabu sendiri sebenarnya kami ada 3, bukan motifnya tapi tiga jenis. Jadi ada Raja, Ledo, itu khusus yang dipakai untuk perempuan saja. Itu. Sedangkan boleh ditunjukkan Bu, jenis kainnya yang mana? Minta alamatnya nanti kasih dulu ya.
Oh ini, nama kainnya tadi apa Bu? Ah, ya. Ini yang Iraja. Iraja ini ditanda dari ini. Ama, Nah, kita pulang saja. Bunda. Bunda. Iya. Ini Iraja. Kalau as itu jenis yang keduanya ini, Ailedo ini. Dia lebih dominannya lebih agak hitam pekat itu. Seperti itu. Yang ketiganya Warapi. Oh gitu. Iya, Warapi. Seperti ini yang kembang-kembang ini motifnya bervariatif. Nah ini bisa dipakai oleh semua orang. Kemudian yang laki-laki juga bisa pakai seperti ini. Ada sarung-sarung, selimut-selimut seperti ini. Ini yang motif-motif klasik. Ya, ini motif klasik ini. Ini seperti ini. Ini ya, sudah dari dulu kala ini seperti. Nah ini untuk laki-laki. Nah ini Warapi namanya. Ini hanya untuk laki-laki. Iya. Sedangkan untuk perempuan itu bentuknya sarung. Oh. Sarung seperti ini. Nah, kalau ini sudah jadi sarung. Ya. Ini sudah inovasi warnanya. Oh. Iya. Tapi motifnya masih asli. Motifnya masih asli. Oke. Ini Iraja, Iya. motif Iraja. Oh. Jadi walaupun ada inovasi-inovasi dari kelompok itu yang menyangkut warna, tapi tidak mengurangi atau tidak menghilangkan ciri khas. Oh, makna dari filosofi motifnya budayanya. sendiri. Tidak. Motif Iya, aslinya tetap bertahan. Iya, tetap seperti itu. Hanya warnanya saja yang di Inovasi. Oh, inovasi. Iya. Tapi kalau warna aslinya hitam ya Bu? Iya. Hitam. Kalau warna Ada juga merah. warna dasarnya seperti Seperti ini. itu. Jadi rata-rata semua didominasi warna dasarnya warna hitam. Boleh tahu Bu, kenapa harus kain adatnya Sabu itu harus warna hitam? Mungkin memiliki makna filosofi budayanya? Mungkin dari ini Warna- memang sudah warna dari nenek moyangnya karena menunjukkan pada alam. Oh gitu. Lebih filosofinya lebih kepada alam kalau Sabu punya itu Ya, seperti itu warna tanahnya karena dulu mungkin nenek moyang kita hidup dari bercocok tanam dan sebagainya seperti itu. Oke. Iya. Jadi hubungan simbiotik antara manusia dengan alam. Dengan ya? alam seperti itu. Oke. Makanya dia punya motif-motif juga dari alam semua. Betul. Seperti Berarti itu. karena ada hubungan simbiotik, berarti kan kita harus melestarikan alam juga. Iya, benar. Kira-kira mungkin begitu Iya, ya Bu ya? benar. Oke. Iya. Ada tiga motif Iya, asli ada tiga ya. motif. Ada tiga Iya. motif. Kemudian boleh tahu Bu, harapan Ibu ke depannya dari kegiatan-kegiatan pameran seperti ini bagaimana Bu? Kami punya harapan itu kalau bisa tenun ikat yang ada di Kabupaten Saburejwa ini bisa dikembangkan secara terus, jangan hanya putus sampai di sini saja. Ya diharapkan kepada kelompok-kelompok supaya mereka berkreatif, berinovatif di dalam pengembangan tenun ikat ini. Ya mudah-mudahan tenun ikat ini bisa berkembang, bukan hanya dikenal di NTT atau di Indonesia, tapi mungkin di luar negeri. Okay. Itu yang kami punya harapannya seperti itu. Okay. Iya. Kira-kira harapan kepada pemerintah pusat dan Dekranaz apa Bu? Yang kami punya harapan kalau bisa barangkali kami mendapatkan dukungan atau mungkin memberikan pembinaan barangkali inovatif menyangkut dengan inovasi atau ide-ide baru sehingga tenun ikat kami itu bisa berkembang. Iya. Meningkatkan ekonomi. Iya, terutama untuk pemulihan ekonomi Iya. pasca pandemik ya Bu ya. Iya. Lalu dari Dekranaz Sabu sendiri bagaimana Bu? Programnya apa saja terkait dengan pemulihan dengan ekonomi Iya. melalui kerajinan-kerajinan ini seperti apa? Kalau dari kami sendiri, nah kebetulan baru-baru itu ada bantuan dari provinsi, bantuan yang diberikan kepada kelompok ini dalam bentuk benang. Nah, dari kami sendiri untuk menjawab keinginan yang diharapkan pasar, kami dari kabupaten juga kita memberikan itu dalam bentuk warnanya. Oh. Iya, jadi kami kayak semacam sharing lah begitu untuk ini. Kalau dari provinsi bantuan benang
kami mendukung dengan pewarnaannya seperti itu. Ya. Jadi itu yang kami harapkan, mungkin dari pemerintah juga bisa memberikan kami dukungan, mungkin dalam bentuk biaya atau bagaimana anggaran atau apa begitu, sehingga kami bisa memberikan pembinaan lebih lanjutnya kepada kelompok tenun yang ada seperti itu. Dan kami juga ada sementara ini ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan pelatihan namanya program PKW. Oh, ya. Sudah berjalan? Ya, sementara dalam proses, mungkin Oktober ini sudah jalan pelatihannya. Kegiatannya sudah berjalan. Iya, itu diperuntukkan kepada putra-putri yang sudah putus sekolah. Jadi mereka dilatih dengan harapan habis pelatihan itu mereka bisa mandiri. Gitu. Targetnya untuk mereka bisa mandiri dan bisa peningkatan ekonomi keluarga. Jadi targetnya setelah dilatih mereka punya keterampilan, lalu mereka buat untuk supaya bisa usaha sendiri dan bisa meningkatkan ekonomi. Seperti itu. Oke. Barangkali ya. Terima kasih banyak. Sahabat Dekranas di mana saja berada. Demikian wawancara saya bersama Ibu Bupati selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Saburai Jua. Ya, saat ini saya di stand pameran Kabupaten Saburai Jua. Demikian dulu para sahabat Dekranas di mana saja berada. Jangan lupa menggunakan kain tenun daerah masing-masing. Cintailah budayamu sendiri. Jangan mencintai budaya luar. Hargailah karya leluhurmu yang sangat luar biasa. Demikian dulu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak.